Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etia Saputri, NPM 2018-31003. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pangan fungsional di bawah bimbingan Pak Mursyid SGZ MSI. Yang saya bahas yaitu hubungan antara serelia dan pangan fungsional. Materi yang saya ambil yaitu pada sorghum. Saya mengambil dua jurnal yang saling berkaitan. Sebelum kita masuk pada jurnal, kita ketahui dulu apa itu sorghum. Sorghum merupakan tanaman pangan penting yang mendapat urutan kelima setelah padi, gandum, jagung, dan barley. Di Afrika, biji sorghum dimanfaatkan untuk pembuatan roti, bubur, minuman, dan keripik. Baiklah, kita masuki judul jurnal yang pertama, yaitu potensi pengembangan jagung dan sorghum sebagai sumber pangan fungsional. Jagung dan sorghum merupakan bahan pangan pendamping beras yang mempunyai keunggulan komparatif terhadap serelia lainnya. Tetapi pemanfaatan jagung dan sorghum sebagai sumber pangan fungsional belum banyak tersentuh oleh masyarakat luas. Jagung dan sorghum mengandung serat pangan yang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat memberikan efek positif bagi kesehatan. Senyawa yang paling menonjol pada sorghum yaitu senyawa polifenol. Sorghum belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber pangan fungsional karena sorghum masih terbatas sebagai sumber karbohidrat. Sorghum dalam pangan fungsional diketahui dapat mencegah penyakit jantung, obesitas, menurunkan hipertensi, menjaga kadar gula darah, dan mencegah kanker usus. Dalam penelitian Schiller 2006 dan Sober 2007, sorghum potensial dikembangkan sebagai pangan fungsional karena kandungan beberapa komponen kimia senyawa penyusunnya. Sorghum memiliki kandungan gluten dan indeks glikemik atau IG yang lebih rendah sehingga sesuai untuk diet khusus seperti obesitas. Dalam penelitian Zakaria tahun 2009, sorghum dapat dimanfaatkan sebagai pencegah kanker. Hasil yang didapatkan dari penelitiannya, indeks glukan tertinggi terdapat pada sorghum yaitu sorghum non-soso 12% dan disoso 20 detik yaitu 50%. Diketahui indeks ini sangat berpengaruh tinggi. Indeks stimulan untuk sorghum yaitu 1714. Hal ini menandakan bahwa ekstrak glukan dari sorghum dapat mencegah kanker. Baiklah, kita masuk pada judul jurnal yang kedua, yang dimana judul jurnal yang kedua ini menguatkan tentang hasil jurnal yang pertama tadi. Judul yang kedua ini yaitu potensi sorghum sebagai bahan pangan fungsional. Secara umum, protein sorghum lebih tinggi dibandingkan jagung, beras, dan jawatul, tetapi masih di bawah gandum. Diketahui sorghum mengandung 3,1% lemak, sementara gandum hanya 2%. Beras pecah kulit diketahui 2,7% dan jagung diketahui sebanyak 4,6%. Seperti jurnal yang pertama, dibahas juga senyawa yang lebih menonjol dari sorghum yaitu senyawa polifenol. Seperti pada jurnal yang pertama, dibahas pemanfaatan sorghum sebagai sumber pangan fungsional belum banyak tersentuh oleh masyarakat. Padahal sorghum mengandung serat pangan yang dibutuhkan penting oleh tubuh dan yang dapat memberikan efek positif pada kesehatan. Seperti jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua juga membahas pemanfaatan sorghum sebagai pangan fungsional. Pemanfaatan sorghum ini diketahui dapat mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, obesitas, penurunan hipertensi, menjaga kadar gula darah, dan mencegah kanker usus, seperti yang dijelaskan pada jurnal yang pertama. Jurnal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Awika dan Roni
tahun 2004 membuktikan bahwa tanin dalam sorghum lambat dicerna dibandingkan serealia lainnya, sehingga komoditas ini dinilai potensial diberikan kepada penderita diabetes, diabetes mellitus, jantung, dan bagi yang diet khusus seperti obesitas. Baiklah, dari kedua jurnal tersebut dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara serelia dan pangan fungsional pada sorghum dapat dimanfaatkan dalam pangan fungsional sebagai pencegah kanker, pencegah penyakit jantung, obesitas, penurunan hipertensi, menjaga kadar gula darah, dan mencegah kanker usus. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.